Pemirsa, angan-angan pemerintah soal program tabungan perumahan rakyat belum menemui titik temu dengan aspirasi masyarakat luas. Urusan pengelolaan dana oleh BP Tapera yang dinilai janggal juga membuat legislator meminta audit secara menyeluruh. Jangan sampai legalitas dilakukan untuk menyetujui kezoliman sebenarnya. PR-nya untuk membenahi tata kelola dalam rangka membangun trust BP Tapera ke masyarakat itu harus dibangun dulu. Menanggapi kejanggalan pengelolaan dana Tapera, anggota Dewan dari PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit Tapera secara menyeluruh. Rieke juga meminta PP nomor 21 tahun 2024 tentang Tapera dicabut. Jangan kemudian duit yang ada aja, tata kelolanya tidak transparan begitu. Saya ngobrol langsung dengan beberapa PNS, nilai akumulasinya itu kecil sekali, mereka kerja puluhan tahun begitu. Dan artinya apakah tidak akumulasi dengan investasinya? Di mana bunga sekian puluh tahun yang mereka tabungkan begitu ya? Nabung sih nggak apa-apa, tapi memaksa nabung dan kemudian tata kelolanya seenaknya, ya kalau menurut saya jangan sampai kita terjebak pada ini katanya legal. Yang legal itu belum tentu bermoral loh kalau kayak gini. Jangan sampai legalitas dilakukan untuk menyetujui kezoliman sebenarnya. Ada lebih dari 100.000 pensiunan PNS belum menerima pengembalian dana Tapera dengan total mencapai 567,5 miliar rupiah. Itu pun baru dari hasil pemeriksaan di 7 provinsi. Rieke pun meminta KPK ikut turun tangan. Meminta BPK RI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait pertama, pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera dari 2020 sampai 2023 di seluruh provinsi, jangan cuma 7 provinsi. Kemudian meminta BPK RI melalui pimpinan DPR RI melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait dana Bapertarum PNS senilai 11,8 triliun milik 5,4 juta peserta yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Kemudian bank kustodian yang telah disetujui oleh OJK dalam kaitan pengelolaan dan investasi dana Tapera. Saya juga merekomendasikan mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk usut tuntas terhadap dana-dana yang tadi saya sebutkan di atas. Banyaknya pekerjaan rumah termasuk soal pengelolaan dana yang tengah menjadi sorotan membuat BP Tapera belakangan menyatakan kepesertaan wajib Tapera tidak saklek berlaku tahun 2027. Sedianya Tapera berlaku paling lambat 7 tahun sejak berlakunya peraturan, di mana aturan ini sudah dibuat sejak tahun 2020. Jadi kalau timeline 2027 mungkin nanti Pak Prima bisa menambahkan. Itu ya tidak saklek seperti itu. Ya. Tergantung bagaimana kesiapan BP Tapera. Ya. Kalau kami dinyatakan telah siap oleh pemerintah, oleh komite untuk memulai collection baru, ya pasti nanti akan ada proses sosialisasi juga. Apa yang menjadi dasar pungutan gitu kan? Apakah gaji pokok dari pekerja, betul yang penerima upah, atau dari take home pay, atau dari apa? Itu kan masih diskursus yang panjang itu. Tapi PR-nya untuk membenahi tata kelola dalam rangka membangun trust BP Tapera ke masyarakat itu harus dibangun dulu. Tim Liputan Metro TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan program Tapera masih bisa dikaji lebih lanjut dan dicarikan solusi yang terbaik. Saat ditanya wartawan apakah Tapera akan dijalankan di masa pemerintahannya, Prabowo tidak menjawab pertanyaan wartawan. Akan pelajari dan kita akan cari solusi yang terbaik. Oke? Mas Kaisang gimana Pak? Gerindra mau ngusung Mas Kaisang. Pak soal evakuasi. Oke, terima kasih. Pak Mas Kaisang Pak.
Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui Zoom tenaga ahli KSP Bapak Yohanes Joko dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Mbak Eli Rosita Silaban. Selamat malam Mbak Eli, selamat malam Pak Joko. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Mbak Eli, sehat selalu semua. Baik, saya akan ke Mbak Eli terlebih dahulu. Oh, Baik, Mbak Eli, apa sebetulnya menjadi kekhawatiran bagi buruh soal tapera sehingga kemudian turun ke jalan dan berunjuk rasa hari ini? Ya, satu, kita sudah pernah berbicara di beberapa media ya Mbak, satu kurangnya sosialisasi, dan juga memang hal ini kan menambah beban lagi untuk buruh yang upahnya kan masih belum kita katakan upah layak gitu, jadi masih upah minimum. Dan sementara di sisi lain kan kita sudah ada potongan yang hampir saat ini udah hampir 12% yang sudah wajib dipotong dari gaji masing-masing pekerja ya atau buruh. Lalu kalau ditambah nanti dengan 2,5% ini artinya kan ini menjadi beban yang baru kepada buruh yang mereka masih berupaya untuk memperjuangkan upah minimum supaya naik gitu. Jadi kalau misalnya ini dilakukan, saya kira memang ini pasti terjadi penolakan yang masif dari semua serikat buruh dan anggotanya yang saat ini sudah melakukan konsolidasi dan sebagian teman-teman sudah melakukan aksi pada hari ini. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Joko, ini mengenai sosialisasi, menambah beban, potongan yang sudah mencapai 12% menjadi salah satu kekhawatiran ataupun keberatan dari adanya program tapera ini. Pertanyaannya, apakah aspirasi masyarakat seperti ini akan menjadi pertimbangan pemerintah untuk melanjutkan program tapera atau dikaji ulang? ya Mbak Fitri dan Mbak Eli, tentu kami mencoba memahami begitu ya Mbak ya, perasaan dari teman-teman rekan-rekan buruh begitu yang memang konsep pemahaman tapera ini perlu dikomunikasikan lebih lanjut begitu. Tetapi yang harus kita sama-sama lihat begitu Mbak, yang perlu sama-sama kita lihat bahwa tapera ini kan sebenarnya kalau kita lihat itu digagasnya itu sebenarnya dari tahun 2020. Makanya tadi ketika saya melihat cuplikan dari Mbak Rieke Diah Pitaloka begitu yang menyampaikan ini solim dan segala macam, nanti dulu itu pembahasan tapera itu dilakukan di 2020 dan kita tahu kok siapa sebenarnya partai dan kelompok mana yang memang betul awal-awal getol mendukung. Yang dilaksanakan pemerintah hari ini kan sebenarnya membuat peraturan turunannya dari undang-undang yang telah disepakati. Tetapi lepas dari itu sebenarnya nahwa dari keinginan besar dari para pembuat undang-undang dan juga pemerintah adalah bagaimana masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu bisa mendapatkan akses perumahan dengan kredit yang tidak tinggi begitu Mbak. Kami sih sederhana saja untuk melihat hitung-hitungan begitu dengan tapera dan non tapera begitu, karena dana yang nantinya dikumpulkan melalui tabungan. Jadi sekali lagi ini masyarakat agar bisa memahami bahwa ini bukan potongan, tetapi ini adalah tabungan yang diwajibkan, dan tabungan itu terutama bagi mereka yang berpenghasilan maksimum 8 juta begitu, bukan minimum ya Mbak. Kalau minimum 8 juta tabungan itu kan yang diwajibkan ini perbedaannya akan seperti apa Pak Joko? Mungkin banyak masyarakat juga yang bingung. Selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu Mbak Fitri, sehingga yang mengakses nanti kredit rumah itu yang berpenghasilan maksimum 8 juta ke bawah. Karena kalau yang berpenghasilan lebih dari 8 juta itu diasumsikan sebenarnya mereka mampu. Ini adalah sebenarnya peran upaya negara baik dari DPR maupun pemerintah agar masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu bisa mendapatkan kredit perumahan yang lebih terjangkau. Karena hitung-hitungannya sederhana, ini supaya masyarakat tahu nih. Kami melakukan simulasi, kalau orang kredit dengan nilai 400 juta, kalau menggunakan skema kredit komersial di mana bunganya itu antara 10 sampai 12% per tahun, tenornya 20 tahun, itu cicilannya bisa 4,4 juta. Tetapi apabila itu nanti dana tapera dijalankan, itu digunakan, maka dengan tapera itu bunganya fix cuma 5%, kreditnya bisa sampai 30 tahun. Maka berapa cicilannya? Itu cuma 2,1 juta. Memang dari tadi yang disampaikan teman-teman aksi buruh itu adalah kejelasan mekanisme tapera ini. Karena prinsipnya kok saya menangkap sebenarnya
maksudnya mungkin teman-teman buruh nanti bisa dikonfirmasi Mbak Eli, Ya. maksud bahwa pemerintah dan negara itu bisa membantu teman-teman kelas ekonomi menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan perumahan, itu menjadi semangat kita bersama. Tetapi teman-teman dari buruh itu menginginkan ada kejelasan mekanisme, kemudian ada transparansi dalam tata kelola keuangannya. Ini yang mungkin perlu bersama-sama kita bicarakan lebih lanjut begitu Mbak Fitri dan Mbak Eli. Baik, saya akan ke Mbak Eli. Mbak Eli, ini sifatnya bukan potongan tapi kemudian tabungan yang diwajibkan, dan kita lihat juga ini nampaknya ada angan-angan pemerintah soal program Tapera ini untuk mengatasi kesenjangan angka kebutuhan rumah. Bagaimana sebetulnya sudut pandang dari buruh? Ya, sebenarnya niat pemerintah bagus ya, kita apresiasi karena memang sejatinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagaimana masyarakat ini bisa memiliki rumah. Itu sebenarnya sejatinya keinginan pemerintah. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika itu menjadi sebagian besar bebannya pekerja dan buruh. Dan satu, tadi saya sudah katakan adalah sosialisasi tidak ada. Lalu karena itu uang kita, kenapa kita tidak ada di komite itu sebagai pengawas? Yeah. Lalu kedua, kenapa itu menjadi wajib? Kalau memang mau menabung, biarlah mereka yang mau menabung itu sukarela. Misalnya buruh atau pekerja itu kalau memang mereka pengen menabung melalui Tapera dan mereka menginginkan ada bisa mengakses perumahan nanti dari sana, ya monggo. Pengusaha juga seperti itu. Tapi bagi saya, mohon maaf mengatakan ini, kayaknya bagaimana mungkin ya kita sudah memiliki potongan atau tabungan ya yang kami setor ke BPJS setiap bulan, dan itu ada program di MLT dari program JHT itu untuk bisa sama persis dengan program yang ada di Tapera gitu. Jadi kenapa overlapping? Oke lah, kita nanti disebut menjadi penabung yang dermawan atau penabung yang mulia, tapi esensinya kami tidak di situ ya. Kenapa kami protes dari upah yang sekarang, apalagi misalnya maksimal memang berupah 8 juta. Mereka inilah nanti yang akan mendapatkan akses perumahan dari situ. Itu juga saya kira tidak serta-merta akan disetujui oleh para buruh atau pekerja yang notabene sampai saat ini masih berjuang untuk hal-hal kecil ya yang belum mereka rasakan bahwa saat ini belum bisa kita diwajibkan. Kalaupun kami bisa menabung itu karena kami memang ada lebih dikit. Jadi kalau diwajibkan itu memang agak susah saya kira. Makanya saya salut ya, misalnya ada beberapa dari DPR dan juga memang Mas Joko juga sudah menyebut ada hal-hal yang tidak dilakukan sebelum memutuskan ini, dan juga Pak presiden kita yang mendatang ada yang perlu dilihat-lihat dulu seperti itu. Saya kira memang ini perlu dijelaskan, perlu ditinjau ulang, apalagi dengan pasal 7-nya yang itu membuat kita wajib, itu yang memang membuat kita benar-benar menolak gitu. Oke, saat baik. ini memang seperti itu, dan saya tidak yakin bahwa ada seorang pimpinan buruh yang akan mengatakan bagus ini. Saya kira tidak, karena kami sudah merasakan bahwa apa yang sudah kami dapatkan dari BPJS dan itu saja dimaksimalkan untuk pekerja swasta atau BUMN dan BUMD, dan nanti kalau yang Tapera itu biarlah itu dilanjutkan untuk ANS atau pegawai negeri dan polisi seperti itu. Baik, kembali ke Pak Joko mengenai tenggat waktu pelaksanaan program Tapera ini seperti apa? Apakah sudah ada kepastian di 2027 mendatang atau kebijakannya masih bisa dikaji atau akan seperti apa? Ya tentu kalau dari apa yang sudah disampaikan Mbak, kita akan itu tenggat waktunya kan 2027 untuk itu bisa dilaksanakan. Ini yang perlu kita komunikasikan terus-menerus Mbak kepada serikat-serikat buruh, pimpinannya Mbak Eli, pimpinannya Pak Said Iqbal dan seluruh lapisan masyarakat. Kita masih punya waktu sehingga kita bisa mencarikan solusi-solusi yang memang terbaik, yang dirasa baik begitu. Karena kalau enggak, kalau misalnya oke lah katakanlah enggak usah ada Tapera ini begitu. Pertanyaannya, bagaimana saudara-saudara kita yang ekonomi menengah ke bawah ini untuk bisa mendapat akses perumahan? Sementara akses perumahan seperti yang saya sampaikan tadi begitu tinggi cicilannya untuk perumahan itu.
Perbandingannya angkanya udah ada begitu. Nah, inilah sebenarnya nahwa ini niat ini yang dilakukan, saya menyebutnya negara karena ini keputusan DPR dan juga pemerintah menjalankan dari turunan dari undang-undang itu adalah semangatnya ingin bersama-sama agar masyarakat itu nantinya bisa mendapatkan akses perumahan yang betul-betul bisa diakses oleh semua kelompok dan masyarakat. Memang ini tidak mudah. Tetapi ini perlu kita lakukan komunikasi ini terus-menerus. Kalaupun misalnya tadi dari teman-teman tuntutan teman-teman buruh mekanismenya harus lebih diperjelas, kemudian transparansi tata kelola, kita masih ada waktu. Ini 2024 sampai 2027 untuk terus-menerus dilakukan penyempurnaan bagaimana pelaksanaannya ke depannya. Begitu, Mbak. Artinya akan ada penjelasan yang lebih rigid ataupun yang lebih detail mengenai kepastian dan jaminan masyarakat untuk mendapatkan rumah, lokasi, waktu pada saat mendapatkan rumah akan ada penjelasan seperti itukah dalam kurun waktu 3 tahun ini sampai 2027? Ya tentu ini kan berproses, Mbak. Kita berproses bersama. Dengan adanya masukan dari teman-teman buruh, kita sangat memahami karena teman-teman buruh itu akan beraksi kalau memang betul-betul ini menyangkut sudah urusan perut begitu ya Mbak Eli ya. Jadi pada titik-titik ini yang harus ya komunikasi itu dilakukan, sama seperti ingat waktu Omnibus Law pada waktu itu. Ketika Omnibus Law itu banyak sekali pihak yang menentang terhadap upaya ini, tetapi seiring waktu dengan penjelasan, dengan komunikasi dan manfaat yang didapatkan bukan hanya sektor-sektor tertentu, tetapi pada umumnya bagaimana UMKM mudah perizinan dan segala macam dalam konteks Omnibus Law, ya sedikit banyak akhirnya itu bisa diterima gini. Oke, Pak Joko, mengenai pernyataan BP Tapera sendiri yang mengatakan belum tentu 2027 akan diterapkan Tapera ataupun akan ada pungutan, ini maksudnya apa, dasarnya apa? Karena kemudian kita tentunya akan menginginkan adanya kejelasan mengenai program ini. Ya itu kan teman-teman dari komisioner BP Tapera kan akan terus mengkaji, Mbak, melihat dinamika yang terjadi sehingga detail teknisnya akan seperti apa dilaksanakan, itu yang nanti yang akan mereka yang akan melakukannya begitu. Oke. Mbak Eli, dari buruh sendiri mengenai solusinya seperti apa program ini ataupun apa yang diharapkan? Apakah kemudian dengan melihat respon yang ada di masyarakat saat ini pemerintah perlu mempertimbangkan ulang atau seperti apa? Iya, saya kira pemerintah perlu mengkaji ulang ya, jadi jangan dipaksa juga gitu. Memang benar, tidak kenal, tidak maka tak sayang, tapi bukan itu yang sekarang menjadi persoalan ini gitu. Upah yang ini sangat sulit kami bagi untuk dalam tanda kutip diwajibkan untuk menabung seperti itu, Mbak. Lalu kan ada beberapa pekerjaan yang sudah memiliki rumah. Bagaimana juga dengan mereka? Memang untuk misalnya subsidi silang atau kegotong royongan, kita menghormati itu. Tapi kan jangan dibebankan kepada pekerja atau buruh yang upahnya masih minim sejauh ini seperti itu. Jadi kalau buruh memang mengatakan tinjau ulang, memang ini mayoritas sekarang mengatakan menolak, bukan ditinjau ulang. Tapi kalaupun misalnya terjadi sesuatu, ada direvisi yang menjadi wajib itu jadi sukarela seperti itu. Dan kemudian saya bertanya, karena saya baca berita hari ini, saya ikutin walaupun saya sedang di luar, bahwa nanti perumahan itu akan dibangun dekat pabrik-pabrik seperti itu. Saya sedang berpikir sekarang di mana tanah-tanah kosong lagi yang dekat pabrik gitu. Dan orang-orang yang mau dibantu ini sebenarnya siapa? Kan bukan hanya buruh dalam konteks apanya ya, dalam undang-undang yang sudah ada ini ya, bukan hanya buruh, tapi mereka 9,9 juta plus 700.000 sampai 800.000-an per tahun yang belum punya rumah gitu. Artinya bukan hanya buruh yang memiliki upah, dan nanti bagaimana dengan para mereka yang di informal, pekerja informal, digital platform seperti itu. Apakah mereka punya kekhususan dibangun di dekat rumah, di dekat kontrakan mereka seperti itu. Jadi ini masih membingungkan bagi saya. Dan memang perlu pemerintah ini harus membuka ruang untuk melakukan dialog ya dengan semua stakeholder, karena saya kira kali ini juga pengusaha kan menolak bersama-sama dengan kami. Artinya kalau pengusaha saja sudah berseberangan dengan pemerintah, ada yang tidak beres di situ. Jadi dimohon kepada pemerintah, memang Pak Joko bilang masih nanti 2027. Kalau tidak dikritisi dari sekarang, nanti kita kan akan kebingungan kalau itu dilaksanakan seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Joko, mengenai kejelasan teknis ya silakan.
Enggak, justru setuju betul yang dikatakan Mbak Eli tadi. Kita masih punya jeda waktu 3 tahun, maka suara-suara kritis dari teman-teman buruh, dari serikat-serikat buruh, dari pengusaha itu bisa terus dielaborasi, terus kita carikan solusi-solusinya dalam pemerintahan ini, sehingga sekali lagi prinsipnya nahwanya itu sama-sama kita pegang begitu ya Mbak Eli ya, bahwa ada keinginan kita bersama agar masyarakat itu bisa mengakses perumahan baik rumah tapak maupun rumah susun, sehingga mereka bisa mendapatkan dengan biaya yang lebih murah. Semangat itu dulu, itu yang kalau menurut saya mari kita sama-sama pegang. Maka turunannya dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya masih ada waktu untuk terus kita melakukan diskusi, untuk kita sama-sama melakukan pengawalan terhadap tata kelola. Kalau tadi dikhawatirkan tata kelolanya akan menjadi pertanyaan karena banyak sekali cerita-cerita begitu terkait dengan pengelolaan dana-dana sebelumnya. Justru itulah misalnya tadi usulan dari teman-teman serikat buruh, ya libatkan dong serikat buruh dalam pengawasannya, jelaskan mekanismenya seperti apa. Saya pikir dari BP Tapera juga pasti mendengarkan dari masukan-masukan itu, dan itu yang akan dilakukan ke depannya begitu Mbak Fitri. Oke, baik, kita harapkan aspirasi ini bisa didengarkan oleh pemerintah dan ada solusi yang terbaik terutama mengenai program Tapera ini. Terima kasih Pak Joko dan juga Mbak Eli telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.